warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Sinta Bella, salah satu mahasiswi dari Universitas Indraprasta PGRI yang berlokasi di Jakarta Selatan. Kebetulan saya Fakultas Bahasa dan Seni, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Mohon berkenan Ibu waktunya sebentar ya. Ya, silakan. Nah, silakan. Sebelumnya nama lengkapnya boleh diperkenalkan dulu. Ibu Endang Dwi Haryati. Ibu Endang Dwi Haryati SPD. Kalau boleh tahu dulu lulusan universitas mana Bu? Ibu lulusan Universitas Indraprasta. Jadi kita satu alumni ya. Iya. Makanya insya Allah nggak keberatan untuk saya mintain bantuan untuk Iya. wawancara ya. Jadi begini, Ibu itu sudah lulusan tahun 2011. lulus di Universitas Indraprasta ya. Kemudian sekarang itu Ibu punya pengalaman sebagai guru bahasa Indonesia. Ya. Kalau boleh tahu ngajarnya di mana aja Bu? Kalau pagi Ibu mengajar di SMK Kartika Yang berlokasi di di Bintaro. Bintaro. Kalau siang di MTS Al-Mukriya yang domisilinya di Pondok Aren. Kalau MTS Alhamdulillah berarti pesantren ya Bu, Iya. jatuhnya. Nah kebetulan nih ada beberapa penelitian yang harus saya tuntaskan nih Bu. Jadi saya juga ingin tahu nih perbedaan pembelajaran antara sekolah dinas sama sekolah-sekolah yang di bawah naungan pesantren nih Bu. Terutama gini, kan kemarin kita memang dihadapkan sama kasus pandemi yang nggak selesai nih. Iya. Jadi mau nggak mau semuanya merata melakukan pembelajaran daring ya. Berarti di sekolah Ibu juga kemarin sempat melakukan pembelajaran daring juga? Di kedua unit ya sama. Ya, sama. Semuanya. Semua pembelajaran daring. Nah, berarti saya mau bertanya, apakah selama proses pembelajaran daring itu, proses penerapan pembelajaran bahasa Indonesia itu apakah ada kendala Bu? Baik itu di tingkat madrasah sanawiyah ataupun di tingkat sekolah atas. Namanya daring ya, kendala tuh pasti ada. Daring. Karena kita pembelajaran model baru. Selama ini kan kita selalu tatap muka. Nah, Kalau yang daring ini selalu mesti ada kesulitan, baik terutama dari orang tua murid ya. Orang tua murid menanyakan anaknya mampu nggak menghadapi itu semua secara daring. Tapi selama ini semua kendala itu bisa ditampung oleh sekolah saya. Alhamdulillah ya. Nah, saya kan ini kan proses atau sesuatu hal yang baru kita hadapi nih Bu. Untuk anak-anak yang di bawah naungan pesantren, sedangkan kita harus dihadapkan mengikuti pembelajaran daring, itu kendalanya bukannya identitas sebagai santri itu identiknya mereka tidak menggunakan gawai, tidak menggunakan gadget. Jadi itu apa itu menjadi salah satu kendala juga Bu untuk mereka? Kalau yang untuk di MTS Iya. Al-Mukriya itu salah satu kendalanya memang itu. Jadi di pondok itu anak-anak tidak diperbolehkan main HP, megang HP. Jadi kendala untuk penyampaian secara daring itu agak Susah ya? berkurang. Iya. Iya, sulit. Nah, terlebih dari itu, kan proses pembelajaran bahasa Indonesia itu identik dengan minat baca, keterampilan menulis, literasi, betul ya? Iya. Berarti memang menurut Ibu bisa menyimpulkan nggak kira-kira kendala terbesar apa sih selama pembelajaran daring? Kita hampir 2 tahun ya Iya. pembelajaran daring. Berarti apakah itu mempengaruhi minat baca mereka, mempengaruhi kemampuan menulis mereka, mempengaruhi ide kreativitas mereka, kemudian aktivitas mereka untuk literasi itu berarti terganggu nggak Bu kira-kira? Terganggu sih iya, tapi kita bisa menguasai hal itu. Kita sebagai guru harus pandai menyimak mana yang mereka tidak pahami. Misalkan membaca itu kalau di MTS Al-Mukriya tidak ada handphone, bisa diberikan secara kita bentuknya fotokopi, kita berikan ke mereka. Gitu. Terus minggu depan dibahas kayak gitu aja sih. Kemudian Ibu, kalau boleh saya tahu skala nih perbedaan antara sekolah dinas dan sekolah di bawah naungan Kementerian Agama nih Bu, proses pembelajarannya itu apa ada hal-hal yang mencolok dan berbeda atau gimana? Skalanya itu berapa persen sih ke efektivitas mereka gitu? Kemudian aktivitas mereka gitu, aktifnya mereka dalam melakukan pembelajaran itu ada perbedaannya sih Bu antara ini? Kalau antara Dignas Iya, dan naungan Kemenak ya. Kalau di Dignas itu
sama-sama jamnya sama-sama dikurangin selama pandemi ini ya. Oh, sebenarnya itu menyeluruh berarti ya? Iya, menyeluruh. Jadi nggak tidak di Dignas saja, Kemenang pun mengadakan pengurangan jam pembelajaran. Jadi apa ya? Kalau istilahnya merata deh semua. Gitu, merata semua. Iya. Nah, Bu, kalau boleh tahu apa namanya tips-tips cara mengatasi kendala nih untuk melakukan penerapan pembelajaran bahasa selama pandemi itu apa aja sih? Mungkin boleh di-share ke teman-teman semua juga. Iya, kendala di antara kedua sekolah ini, Ibu biasakan memberikan stimulus seperti wacana-wacana yang bisa diperbanyak di copy, terus anak-anak mengambil, terus dibaca sebagai wacana di materi di rumah, terus minggu depan disampaikan kembali hasil wacana dan tugas yang Ibu berikan. Nah, Bu, kemudian metode pembelajaran seperti apa nggak, Bu, yang diterapkan yang menurut Ibu paling efektif nih diterapkan baik di tingkat menengah pertama ataupun menengah atas? Metode pembelajarannya biasanya seperti apa sih, Bu? Terus trik-trik yang digunakan ketika belajar itu apakah melalui game atau melalui misalnya perlombaan-perlombaan kecil atau apa yang bisa membangkitkan efektivitas mereka lah gitu, Bu? Mungkin Ibu terbiasa dengan kompetisi. Kompetisi ya. Jadi pembelajaran kompetisi, tugas mana yang istilahnya bagus bercerita, saya ambil dari situ. Nah, kalau boleh saya tahu, berarti sebenarnya sama aja ya, baik sekolah Dignas ataupun Kemendagri sebenarnya ada kendala-kendala tersendiri, semuanya juga sama ya. Iya. Kalau kemudian Bu, apa di sekolah Ibu baik di MTS atau di SMK itu apa ada program literasi Bu yang diterapkan di sekolah? Atau misalnya mungkin ada program-program yang mempermudah kemampuan berbahasa mereka, baik itu latihan menulis misalnya, atau program-program untuk meningkatkan minat baca mereka, ada nggak kira-kira di sekolah yang memang sudah berjalan gitu kira-kira? Di antara keduanya ada sih stimulus untuk mereka. Jadi misalkan ada pembelajaran wacana-wacana gitu, Ibu bisa suruh mereka ya tugas bisa nyari dengan menceritakan keadaan pembelajaran saat ini. Kita tuh seperti ini tuh ada sebabnya, ada solusinya. Ya Ibu suruh harus ditempuh ya Bu. Iya, Ibu suruh cari referensi juga dari berbagai sumber. Berarti memang sejauh ini terkendala tentang kemampuan bahasa mereka masih aman lah ya Bu ya. Masih bisa menguasai. Kemudian ada nggak misalnya salah satu siswa Ibu yang menurut Ibu ada siswa-siswa yang menurut Ibu kemampuan entah menulisnya bagus, kemampuan berbahasanya bagus, atau mereka punya tingkat keinginan literasi yang lebih dari tinggi, kira-kira ada nggak ya salah satu di antara menurut Ibu itu baik di MTS atau SMK misalnya? Justru dengan pembelajaran daring ini kita gampang sekali melihat minat siswa ya, mana yang dia antusias buat belajar, semangat belajar. Ada juga yang benar-benar pembelajaran daring ini pembelajaran yang membosankan, tapi untuk beberapa siswa malah untuk semangat untuk pembelajaran model daring ini. Nah, sekarang kan wacana nih, kita kan ajaran baru 2022-2023 itu rencananya mau offline total nih Bu. Berarti apa ada trik-trik, apa ada metode pembelajaran barukah yang akan diterapkan nanti ketika memang kita meninggalkan program pembelajaran daring dan siap menghadapi tatap muka gitu? Apa ada perbedaan pembelajaran itu metode atau hal-hal yang disiapkan nanti untuk diterapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia nanti? Mungkin dalam pembelajaran tahun ajaran baru itu kan kita kembali ke awal lagi ya, kita belajar secara tatap muka lagi, setidak kurang lebihnya ya kita mengaktifkan cara pembelajaran yang lama. Sejauh ini selama pembelajaran daring kemarin ya respon siswa-siswi masih aman ya Bu ya, masih alhamdulillah masih bisa diatasi lah segala kendalanya. Kalau boleh tahu Ibu sudah berapa lama punya pengalaman mengajar? Ibu dari 2011. Dari 2011 ke 2022. Masya Allah banget ya berarti pengalaman mengajarnya. Karena Ibu emang dari hati. Ada dari hati. Iya. Jiwanya udah jiwa pendidik Ibu. Udah tidak bisa meninggalkan dunia. Kemudian Bu, ada nggak salah satu siswa yang dari hasil program pembelajaran bahasa Indonesia itu menghasilkan sebuah karya tulis ilmiah misalnya?
Ada sih, ada beberapa siswa yang berkompeten di penulisan karya. Beberapa anak yang saya lihat juga bagus cara dia mengekspresikan hasil karyanya. Gitu ya. Jadi memang ada jadi sudah terlihat lah ya ada Iya, beberapa anak bibit-bibitnya. yang ada senang ke dunia literasi atau dunia penulisannya. Nah kemudian Bu, mudah-mudahan Ibu sehat selalu ya. Alhamdulillah. Iya. Mudah-mudahan Allah tetap melindungi Ibu jadi Ibu Iya. bisa terus mendidik anak-anak nih. Amin. Jadi generasi muda yang insya Allah Berprestasi. Amin. Jadi memang Ibu sudah di dunia pendidikan itu sudah hampir 10 tahun lebih ya, berarti ya. Kurang lebih 10 tahun lebih, dan kebetulan salah satu alma mater juga, dan Iya. kebetulan saya juga baru tahu kalau ternyata Ibu alma maternya Oh, sama gitu ya? dengan saya. Betul. Dan mudah-mudahan baik di tingkat menengah pertama ataupun menengah atas, apapun kondisi atau kendala yang Ibu hadapi di dunia pembelajaran bahasa Indonesia, mudah-mudahan Ibu tetap bisa semangat untuk menghadapi setiap kendala ya. Jadi bisa menghasilkan anak-anak yang berkompeten ya, sumber daya manusia yang hebat lah insya Allah. Pokoknya Ibu, saya mengucapkan terima kasih banyak. Ibu sehat-sehat. Pokoknya saya benar-benar terima kasih sekali. Saya mendoakan yang terbaik untuk kesehatan dan perkembangan kesuksesan ini ya. Amin. Ya, salam untuk siswa-siswi MTS, salam untuk siswa-siswi SMK Kartika. Insya Allah nanti di lain kesempatan jika saya ada kesempatan yang baik saya berkunjung mengunjungi mereka. Iya, boleh. Ya. Mudah-mudahan saya juga bisa sharing dan berbagi pengalaman tentang dunia penulisan dan lain-lain gitu ya. Terima kasih Ibu sekali lagi ya. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.